Halo, suaranya Halo masuk ya? Kak, Oh, masuk. Waalaikumsalam, Mbak Ega. Baik. Oke, mohon maaf Mbak Ririn, Mbak Eganya nggak ada di breakout room ini. Adanya aku Oh, sama Alvin sini. Iya, oh iya, iya. Halo Mbak mohon Ririn. maaf telat. Ya, mohon maaf telat ya, Mbak. Maaf Oh ya kalau nggak apa-apa. gabung. Heeh, nggak apa-apa. Tapi Mbaknya luang kan sampai nanti jam 12? Insya Allah, insya Heeh. Allah. Makasih Mbak. Ya, Iya. Halo semuanya, perkenalkan aku Akila dari Jejak Pemuda sebagai PIC di bidang kesenian ini. Ini ada Kak Kasih. Alvin. Sebelah. Nama saya Muhammad Alvin Jordan dari Dari Pemuda, divisi program. Jadi di sini saya akan membantu untuk tim atau bidang dari kesenian. kita langsung bagiin PPT. Ya, Kelihatan ya PPT-nya? kelihatan Kak. Oke. Nah, jadi di sharing session ini kita bakal ngebahas tentang ide-ide untuk kita event nantinya gitu ya. Brainstorming untuk ide-ide event kita nanti. Nah, di sini aku mau ngejelasin background story audiens di bidang kesenian dulu nih. Yang pertama, waktu dan tempat pengabdian itu nanti Sabtu 26 Oktober di Perpustakaan R. Petra Maya Asri di jam 3.30 sampai 4.30 sore ya. Terus untuk target audiensnya kita 10 orang remaja dari Forum Anak Kecamatan Palmerah. Rentang umurnya 12 sampai 24 tahun. Nah, tapi sebenarnya nih 10 orang remaja ini masih belum ya, bisa bisa jadi lebih sedikit ya gitu karena keterbatasan tempat. Nah, untuk rekomendasi kegiatan dari kita itu ada melukis, meronceh. Tahu meronceh nggak? Reza sama Alisa. Ronce itu yang mote-mote gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Yang manik-manik itu tau kan? Iya, Iya, itu meronceh. Atau membuat karya-karya seni gitu. Pokoknya tuh kita harapannya nanti untuk audiens kita akan ada output dari kegiatan yang bisa mereka bawa sebagai kenang-kenangan gitu. Ya. Nah, selain output dari kegiatan, kita juga akan menyediakan untuk reward atau cenderamata ya. ya, timur dalam bentuk channel. Heeh. Nah, itu nanti ini juga didiskusikan sama kalian apa aja rewardnya gitu untuk diberikan ke audiensnya. Nah, dari kita pendanaan Kan? yang kami berikan ini sebesar Rp200.000 untuk bidang kesenian. Ini udah mencakup untuk reward, output, pokoknya Alat bahan, semua dari semua proses dari awal untuk sampai selesai. kegiatan di bidang kesenian ini. Nah, untuk bisa lebih kebayang lagi, kita bakal nampilin referensi video Ini video. untuk ide-ide kegiatan. Hmm, Hmm, Dua doang video. apa? Kamu apa yang mau share? Oh, udah. Ya.
Selembar kain putih ini siap menjadi kanvas yang menceritakan beragam kisah Jakarta pada masa lampau. Aroma khas lilin batik yang meleleh menguar saat dipanaskan. Canting pun siap digunakan untuk menggoreskan karya seni kebanggaan bangsa. Aktivitas mencanting ini biasa dilakukan ibu-ibu di Galeri Batik Betawi Trogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Adalah Siti Laila, seorang guru bahasa Inggris SMK yang menggagas usaha batik khas Betawi. Sejak berdiri pada 2012, Batik Betawi Trogong menjadi penanda lahirnya kembali batik modern khas Betawi yang sempat punah karena perkembangan zaman. Di awal 2000-an itu kan banyak banget batik-batik ya, ada batik-batik yang dari daerah gitu, yang tadinya mereka nggak buat batik juga, itu ada gitu di Jakarta, dijual batik Papua, dijual batik ini, jual batik macam-macam. Sementara kami yang orang Betawi kok yang tinggalnya di Jakarta, ibu kota pada saat itu kan, ya kok kenapa kita nggak mau menghidupkan lagi batik gitu. Akhirnya kami, ayo kita orang Betawi juga kita buat batik. Dengan mengajak tetangga sekitar rumahnya, Siti Laila bukan hanya melestarikan budaya Indonesia, ia juga memberdayakan masyarakat agar mempunyai keterampilan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, saya senang sih bertemu dengan teman-teman yang lain gitu ya, sama Ibu Haji Laila juga gitu kan, yang lebih luasa dah saya dibandingkan dengan di rumah aja. Suntuk kan di rumah juga ya, kalau ketemu sini kan batik tuh berteman, dan juga senang lah mengerjakan batik itu supaya melestarikan budaya Betawi kita lah gitu. Ya saya terkait itu saya berusaha supaya saya bisa gimana caranya gitu. Emang sih waktu saya batik tuh ada sih ya kendala saya tuh ya netes-netes itu ya begitu ya. Terus saya bicara megang saya sulit, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya supaya saya bisa gimana caranya saya batik gitu. Jadi saya bangga dengan adanya batik Betawi ini. Saya memang orang Betawi ya, jadi kalau saya pengen batik Trogong di mana, orang ada kadang-kadang salah nama gitu, ada Narogong, ada Tarogong, padahal ini Trogong gitu. Jadi Trogong itu juga saya pengen mengangkat nama kampung saya Trogong, karena ada Trogong itu kalau orang bilang Trogong itu orang kesannya oh Trogong itu ada ini, ada sekolah ini, ada mall ini, itu yang deket-deket Trogong. Saya pengennya ketika orang menyebut Trogong itu ya oh ya ada batiknya gitu. Saya ingin mengangkat Trogong itu salah satu pembuat batik di Jakarta. Untuk batik Trogong ini kami punya lebih dari 50 motif ya, yang biasanya itu karena kami batik Betawi itu motifnya itu motif berciri khas Jakarta atau Betawi, ada ondel-ondel, Monas, juga berbagai macam flora dan fauna yang pernah hidup dan ada di Jakarta. Saya ingin lebih menceritakan tentang Jakarta, jadi lebih kehidupan Jakarta lah. Misalkan saya ingin membuat motif-motif yang flora yang pernah hidup, yang pernah tumbuh di Jakarta gitu. Kebanyakan orang yang baru datang ke Jakarta di tahun-tahun 90, 2000 gitu kan, mereka lihatnya Jakarta tuh udah berkembang, sementara kami yang memang dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, kami mengenal begitu banyak tumbuh-tumbuhan juga yang ada di Jakarta gitu. Jadi dengan membatik ini saya ingin memperkenalkan lagi kepada masyarakat, ini loh Jakarta juga zaman dulu tuh seperti ini, kaya akan tumbuhan, floranya, kaya akan faunanya. Untuk saat ini memang saya hanya menjual di rumah. Jadi saya tidak menjual di mana-mana. Jadi kalau online tidak murni online ya. Jadi mereka misalkan tahu nomor kontak, terus mereka menghubungi, Bu minta contohnya bisa nggak? Kemudian mereka pesan. Jadi seperti itu. Belum punya marketplace sendiri nggak ada.
Jadi saya lebih mempertahankannya itu dengan cara mengenalkan batik itu kepada generasi muda dan juga kepada orang-orang asing. Dengan saya perkenalkan, mereka jadi tahu, oh membuat batik itu seperti ini operatornya, jadi mereka lebih menghargai. Selamat Hari Batik Nasional, semoga batik Betawi tidak punah karena ini sebagai identitas dan kebanggaan warga Betawi. Selamat untuk Hari Batik Nasional, semoga batik Betawi ini maju dan sukses terus untuk selamanya. Nah, teman-teman, itu tadi video seputar budaya Betawi. Itu bisa dijadiin referensi buat kalian nanti untuk bikin event ya. Jadi harapan kita itu kalian bisa membuat eh, event, membuat apa namanya, Kegiatan pengabdian. kegiatan pengabdian yang Yang juga membawakan budaya Betawi gitu. dan hasilnya jelas, Dan entah hasilnya bentuk jelas. fisiknya ataupun bentuk selain fisiknya. Betul, kayak gitu. Jadi kayak batik tadi itu kan, ada batik yang dari Betawi, terus jadi ada outputnya gitu yang bisa dibawa pulang sama audiensnya nanti. Tuh. Nah, di sini udah ada Mbak Ririn juga ya. Halo Mbak Ririn. Iya, Mbak. Maaf, lagi berangkat lagi flu. Oh Lagi iya, flu ya. tapi nggak apa-apa kalau ngomong banyak Mbak. Kalau nanya-nanya kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Ririn ini ketua dari Sentra Kreatif Betawi ya Mbak ya? Iya, iya, Mbak, di Jadi, Kelurahan Kota Baru. oh ya, jadi pengetahuan tentang budaya Betawinya udah banyak ya Mbak ya? Hmm, nggak juga sih, Mbak. Jadi, ya sharing-sharing aja ya, Mbak ya. Mm-mm. Ya, aku mau nanya nih Suaranya jelas, kira-kira. Mbak? Oh jelas, jelas Mbak. Ah, jelas, ya. Jadi, eh, ini sebagai contoh ya, Mbak. Di Kelurahan Kota Bambu Selatan ini kan memang sebagian besar masyarakatnya itu eh, warga asli Jakarta gitu. Jadi, suku Betawi asli lah gitu. Dan banyak potensi terkait budaya Betawi gitu. Jadi ada di sini tuh di Kelurahan Kota Bambu Selatan ada sanggar-sanggar seperti eh, sanggar kesenian Betawi, terus ada pelaku kuliner Betawi gitu, perajin souvenir Betawi gitu. Nah, serta adat istiadat di bagian masyarakat ini masih kental Mbak kalau di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Nah, potensi-potensi seperti ini yang eh, menurut kami harus dimaksimalkan gitu. Jadi tentunya ya dengan cara pendampingan gitu, seperti di bidang kesenian, misalkan kami Sentra Kreatif Budaya Betawi berkolaborasi dengan Sudin Kebudayaan terkait dengan apa pengadaan alat-alat kesenian lah juga gitu, terus dengan PT PLN Disjaya pada saat event-event, nah mereka memerlukan grup kesenian untuk menyambut tamu undangan. Nah, bisa dipakai kebudayaan apa kesenian yang ada di Kelurahan Kota Bambu Selatan ini. Awalnya sih dari situ gitu terbentuknya Sentra Kreatif Budaya Betawi gitu. Jadi memang eh, apa ya kita em, prihatin ya Mbak dengan keadaan budaya Betawi yang mulai tergerus arus globalisasi sih sebenarnya.
ya arus globalisasi ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga sih ya. Dampak positifnya ya masyarakat lebih terbuka terhadap budaya lain tentunya ya Mbak ya. Sedangkan dampak negatifnya ya budaya lokal menjadi terpinggirkan gitu, luntur bahkan eh, sedikit terlupakan gitu. Nah, itu yang membuat kami teman-teman di Sentra Kreatif Budaya Betawi ini eh, bagaimana sih caranya biar budaya Betawi di Kelurahan Kota Bambu Selatan ini eh, kita maksimalkan nih. Kalau sebenarnya mereka memang sudah punya potensi gitu, punya potensi. Nah, kita hanya memaksimalkan saja sih Mbak gitu. Bagus. Halo? Iya, iya. Dari kan Ibu, kan Mbak udah tahu banyak lah tentang budaya Betawi ini ya. Kira-kira ada nggak ide dari Mbaknya untuk event kita ini tentang di bidang kesenian ini gitu? Kesenian apa sih yang bisa kita bikin gitu nanti di Eh, itu tadi yang batik batik itu juga udah bagus, Mbak. Di sini juga udah berjalan sih. Kayak batik itu kita kolaborasi sama museum tekstil gitu. Jadi event-event terkait budaya Betawi ya. Kalau di sini, maaf ya Mbak, ya Allah. minum dulu apa Mbak? Kalau di sini mungkin ya terkait budaya Betawi ya kayak ada itu sih Mbak, apa dengan budget yang eh, tidak terlalu tinggi ya kayak tari-tari gitu, tari-tari bisa, hadroh, apa kesenian hadroh gitu juga bisa gitu. Kesenian Ini hadroh itu apa ya Mbak? yang yang sasarannya kan anak remaja ya. Iya, anak remaja betul. Kalau anak remaja sih memang eh kita juga ada sih apa yang bergabung dengan sentra itu eh maksudnya yang tari-tarian gitu atau pencak silat remaja juga ada gitu. Jadi bisa dibikin event kayak lomba gitu kan ya Mbak ya? Oh, bukan event. Untuk Ini eventnya nanti akan didiskusikan sama tim lagi sih Bu sebenarnya, bahkan dijadikan seperti lomba ataupun gimana. Yang pasti tujuannya ada divisi atau bidang kesenian ini itu kita ingin memperkenalkan kepada oh audiens dan iya. mengingatkan kembali kepada volunteernya bahwa ini tuh budaya Betawi loh, jangan sampai dilupakan gitu. Dan habis Oh itu kita iya iya iya. up lagi, kita tingkatkan lagi, paling seperti itu. Nah, ini Oh masih iya. bukan ide Oh aja. jadi event-event gitu aja ya. Jadi ya ya bisa tuh Hmm. kayak eh apa silat gitu kayak bentuk silat gitu bisa ada atau tari-tarian budaya Betawi terus apa ya? Berarti kita mengajarkan silat sama tari-tarian gitu ya, Bu ya? eh iya memperkenalkan budaya Betawi bisa melalui eh, apa silat gitu. Di sini sih gitu sih Mbak. Kalau untuk yang eh, targetnya anak-anak itu kita ada silat gitu. Kalau untuk palang pintu kan memang itu eh, lebih ke dewasa ke atas Dewasa, ya. betul, betul. Oh, oh gitu. Jadi kalau untuk anak-anak ya mungkin silat gitu. Kalau nggak tarian. Atau mungkin keseniannya nanti yang hasilnya ada bentuk fisiknya ya Bu, mungkin entah melukis atau membatik seperti itu ya Bu. Membatik ada. Waktu itu kita eh, baru sekali jalan sih kalau untuk membatik gitu. Tapi bagus juga sih kalau batik, batik Betawi, apa batik Betawi kan sekarang juga udah itu ya. Tapi kalau untuk batik itu dengan pendanaan 200.000, apakah bisa cukup ya, Bu? Kurang ya, Bu, kayaknya.
pendanaan 200.000 ya. Iya. Iya. Oh, oh. Eh, ini mbaknya udah, maksudnya untuk yang ngajarnya udah ada. Nanti anak-anak volunteer ini. Iya, jadi Oh, untuk volunteeringnya nanti mereka yang eh, seolah-olah sebagai guru, bukan seolah-olah sih, oh memang iya. sebagai guru gitu. Nah, Ya, jadi sepertinya cukup sih kan hanya kain ya, eh, kain sama cantingnya udah ada juga. Oh, belum ada belum. juga. Oh belum, Belum. oh belum ya. Jadi Mungkin kan yang berat nanti akan dicanting sama tintanya ya, Bu? bagaimana? Mungkin yang nanti berat untuk pendanaan ada dicanting sama tintanya ya, Bu? Iya, canting sama lilinnya itu. Baik-baik. Ya, itu sebagai ide lah. Kita di sini brainstorming tujuannya, Bu. Jadi kita mengeluarkan ide-ide liar kita itu untuk ngasih tahu keseniannya apa nih yang mau diadakan. Jadi di sini Iya. emang kita mengeluarkan semua ide liar yang ada di otak kita yang langsung disebutkan aja semua. Belum. Rencananya selain batik apa, Mbak? Atau emang hanya batik aja? Nah, itu kita lagi mau brainstorming tentang ide-ide apa Mm-mm. apa sih yang mau dibentuk Jalankan. dijalankan nanti. Tuh, ini nanti yang memberikan ide-ide dari volunteer-volunteer ya. Hmm. Jadi kita hanya memberikan kayak insight nih kalau ini tuh budaya Betawi yang bisa nantinya bisa dijadikan kalau misalnya emang mau gitu. Jadi Betul. kami di sini memberikan ide-ide gambaran kasar aja gitu. Mm-mm. Oh gitu. Itu tutup ya. Atau mungkin nih dari Alisa atau Reza atau Denanda ada ide-ide Maaf. untuk nanti keseniannya. Oh gitu. Halo? Aku deh Kak, coba aku kalau misalnya dengan budget yang terbatas, BTW maaf banget sebelumnya aku on cam, eh, Ayo. karena sinyalnya lagi benar-benar nggak bagus. Kalau misalnya dari aku dengan budget yang terbatas mungkin bisa ini ya, kayak kerajinan dari barang-barang yang bisa didaur ulang gitu loh. Hmm. Karena kan bentuknya ini outputnya berupa barang yang bisa kita hasilkan gitu ya, dan mungkin bisa nanti dipakai juga di Air Petra gitu loh. Jadi kayak, tapi untuk barangnya apa, nanti kerajinannya itu bentuknya seperti apa sih? Aku so far belum ada kepikiran. Cuma mungkin kalau dengan pendanaan yang terbatas itu bisa kita pakai barang-barang daur ulang gitu loh. Itu sih so far masukan dari aku. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain juga. Boleh juga. Jadi barang-barang daur ulang. Itu dibentuk jadi apa tuh? Barang-barang. Nah, so Um, far aku belum ada ke ini ya, belum ada ide seperti apa. Mungkin bisa Mbak Ririn tambahkan ada oh ide ya. apa gitu. Eh, mungkin kalau dari barang bekas itu kayak gini Mbak, bikin apa ondel-ondel mini gitu loh. Wih, keren tuh. Kebayangnya aja Ondel-ondel udah kayaknya mini ya. lucu tuh. Ondel-ondel mini ini emang kita juga udah bikin sih itu. Mohon maaf saya sebut ya, dari botol Yakult gitu, dari botol Yakult itu. Nah itu bisa jadi souvenir sih sebenarnya. Saya. Berarti Dan kecil iya gitu dari ya, Mbak? ya ondel-ondel mini itu kecil, terus bikinnya juga gampang gitu. Terus bahannya juga kayaknya nggak terlalu mahal sih. Alat bahannya kira-kira apa aja tuh selain botol Yakult bekas? Botol Yakult sama panel, paling kain panel. eh yang penting ada lemnya tuh ya, lem tembaknya itu kain panel gitu sama kain panel.
Berarti eh, tetap ada itunya ya, Bu ya, yang di kepalanya itu ya. Yang di kepala ondel-ondelnya tetap ada ya itu. Karena itu salah satu ikonnya ondel-ondel kan ya. Yang di kepala ondel-ondelnya Ya, apa ada. namanya? Oh. Iya boleh pelatihan kayak bikin ondel-ondel mini gitu dari bahan bekas gitu. Hmm. Boleh, idenya bagus, nanti bisa disampaikan ke timnya, nanti didiskusikan. Mungkin kan juga ada concern kan, atau ada sesuatu kekhawatiran gitu. Misalnya karena kita ini audiensnya itu kan antara 12 sampai 24 tahun gitu kan. Mm. Kayak sebagai misal ada orang yang emang 24 tahun gitu. Kayak mungkin mungkin ada beranggapan karena mereka udah dewasa gitu. Kayak kok bikinnya cuma ondel-ondel kecil gini kan. Itu juga nanti bisa didiskusikan sama tim gitu kan. Kita nge-brainstorming, kita overthinking, kita overthinking segala-galanya. Jadi nanti biar eventnya itu bisa berjalan dengan oke, dan misalnya ada sesuatu yang di luar dari rencana kan bisa kita improvisasikan juga. Paling nanti gitu untuk tim. Ya. Lucu juga ya. Kalau dari Mbak Ririn sendiri pernah ada pengalaman dengan audiens remaja ini nggak? Bikin Iya itu yang Mbak. Kalau audiensnya remaja sih eh terkait pelatihan-pelatihan di sini sih ibu-ibu kader ya, ibu-ibu kader gitu. Kalau untuk anak-anak remaja memang ya paling kalau di sini sih pengenalan budaya Betawinya ya kayak silat karena memang kita ada sanggar Mbak sanggar yang bergabung dengan sentra itu yang murid-muridnya itu anak-anak ya usia 10 sampai 15-an gitu. Itu sanggar silat. Kalau untuk kayak tadi kerajinan ondel bikin ondel-ondel Betawi eh, atau ini Mbak bikin kerajinan dari kertas bisa itu kayak bikin monas, bikin itu dari Hmm, kertas yang tidak terpakai itu dilinting. Nah, ya, siap. ya, halo, Mbak Ririn sinyalnya putus kayaknya. Halo, gimana Mbak Ririn? ya dari daur ulang kertas juga bisa kan. Apa nanti bisa bikin kayak monas gitu, bisa bikin eh, tempat tisu gitu sih. Itu gampang nih. Selain Monas, ondel-ondel yang ikonik dari Jakarta apa sih Mbak? Dari budaya Betawi. Selain kenapa kenapa? Selain ondel-ondel, Monas yang ikonik dari budaya Jakarta tuh apa lagi Mbak? Yang ikonik. Mm-mm. eh Kalau untuk itu ya kayak misalkan event itu sebentar sebentar. Dek, sebentar ya Mbak. Iya, iya Mbak. Gimana tim dari ide-ide tadi itu udah ada gambaran belum? Kayaknya mau condong kemana nih? Gitu. Mm-mm. Udah dicatat belum? Banyak tuh tadi idenya, banyak banget. Dari Mbak Ririn juga tadi bagus banget itu bikin ondel-ondel mini lucu. Mm-mm. Cik. Gimana? Alisa, Reza, Denada. Oh ya, untuk info nanti salah satu dari kalian bakal presentasiin hasil dari brainstorming ini.
Betul. setelah keluar dari breakout. Semangat. Jadi tolong dicatat. Dicatat, didengerin, karena nanti akan dipresentasikan oleh Iya, kalian. bisa bisa nanya-nanya juga ke Mbak Ririn nanti Tuh. seputar ide-ide budaya Betawi semuanya. Kak, punten. Ya, Kalau misalnya eh apa sih bikin lukisan gitu, tapi di tote bag gitu, tote bag kain kanvas gitu, kira-kira cost budgetnya tuh akan mahal nggak ya? Jadi kayak dia ngegambar dan ngelukis di tote bag icon-icon Jakarta gitu loh, maksudnya. Apakah akan makan budget yang cukup besar gitu? Hmm. mungkin catnya kali ya. Kalau dari tote bag sih ada yang murah. Cuman Hmm. balik lagi kan kita sebenarnya audiensnya tuh bisa jadi kurang dari 10 orang. Jadi memungkinkan. eh Kalau gambaran kasarnya kayaknya bisa dibilang memungkinkan, tapi agak tipis antara memungkinkan sama nggak memungkinkannya sih. Ah, I see, I see. Boleh, boleh. Nanti Tapi nggak boleh apa-apa. Kan di, kita kumpulin ide-ide dulu ya. iya. Oke. Makasih Eza. Dari Din? Mbak Rini. Ya, Mbak. Oke. Iya, Mak. Ya, Tadi sampai mana? tadi Mbak mau memberikan ide apa, Mbak? Oh, yang ikonik dari Jakarta. Ah, Selain Monas sama Selain selain Monas, ondel-ondel, Ondel-ondel. apa ya? ah. Eh, Kalau kembang makanan kelapa, minuman mah banyak ya, Bu ya? kembang kelapa. Bikin kembang kelapa lebih mudah, gampang gitu. Yang apa? Buat Kembang kelapa itu kepalanya udah yang ada rambutnya. yang buat Oh. di ondel-ondel itu loh apa? Kembang Nah, kelapa yang dari kertas krep. ya itu mudah dan nggak banyak modalnya sih ya, Bu. Iya. Boleh juga itu tim. Boleh tuh. Catat, Tuh ada catat. yang murah dan gampang tuh. Waduh. Itu cuman modalnya lidi sama kertas krep. Iya, Lem. betul. Jadi sama kertas Iya, krem. Paling kalau mau ujungnya tambahin permen ya, Bu. iya. Atau uang 2.000. Iya, atau uang 2.000. Bisa, bisa, bisa. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Keren nih. Ayo timnya aktif dong nih. Masa Mbak Eja mulu nih? Mbak Eja mulu nih. Mbak Ririn udah dari tadi nih ngomong. Gantian dong. Sih. Tapi dengan budget segitu ya, ya Agak tipis ya, budget, Bu. Ya. memang budgetnya segitu ya, Mbak ya, ya Mbak. Ya? Ya, Iya, hasil diskusi kami terakhir budgetingnya segitu. Oh iya, ya udah paling itu sih kalau nggak ondel-ondel mini yang dari botol bekas itu atau kembang kelapa atau kalau mau melukis yang eh, batik juga kayaknya masuk sih kan cuman paling butuh kainnya kan nanti dipotong-potong ya Betul. jadi kayak sapu tangan gitu terus modalnya ya canting sama lilin aja sih bisa. Ya, kalau untuk membatik concern utamanya itu emang dicanting sama lilinnya sih ya, Bu ya. Iya. Karena emang nggak umum juga kan di mana-mana jual gitu canting dan lilinnya gitu. Oh iya, itu Mm-mm. di museum tekstil itu satu paket berapa kemarin ya? 40.000 atau 25 gitu kalau nggak salah nih. Nanti deh coba nanti saya info deh kalau itu deh Oh, harganya. mantap. Oke, ya. terima kasih Mbak. Kalau emang ternyata tadi 20-an ribu kan Ibu sempat bilang 20 ribu. Berarti kalau 20 ribu masih masuk kayaknya nih Bu di budgetnya nih. Iya, jadi nanti dapat berapa canting gitu ya? Iya, betul. Jadi kan misalnya Yap. nanti ada 10 audiens, mungkin nanti 10-10-nya akan dapat satu canting. Oh iya, Iya, iya nanti betul. saya kasih info deh. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Ya sama-sama. Ya. Bagaimana yang lain? Gimana teman-teman? Kak, aku mau nanya lagi dong.
Boleh. Boleh. Brainstormingnya itu hanya hari ini atau bagaimana? Atau ini tuh kayak cuma persiapan gambaran kasarnya aja? Iya, betul. Iya. Itu cuma gambaran kasar aja. Nanti kita bakal ada semacam ini lagi untuk aku sama kalian, tim kesenian, buat ngerancang lagi ide-ide event. Jadi bisa berubah ya planningnya misalnya hari ini A, besok B gitu. Betul. Oke, oke. Baiklah, terima kasih. Sama. Gimana yang lain? Alisa dan Nada? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau ada ide? Kita sampai jam 11 ya? 11, 11.15. 11.15. 11.15. Jadi bisa dimaksimalkan dulu ini waktunya. Kita masih banyak waktu nih. Masih ada 1 jam lebih nih. 1 jam 10 menit kurang lebih. Biar nanti kalian juga kan akan presentasi ke eh, semuanya, ke tim yang lain pun, atau ke pengurus dan lain-lainnya. Nanti kan kalian juga akan presentasi. Nanti akan ditanyakan kah? Atau nanti bisa didiskusikan. Nanti kan kembali ke kalian lagi. Jadi ayo kita aktif. Asik. Alisa sama Denada mana nih? Yang berhalang nggak bisa on mic atau gimana nggak? Ah, Oh, oh, kosong. kuliah. Oh iya, Oke, dan ada lagi kuliah ya. Oke, oke, maaf ya, gak apa. banget. Alisa, Alisa. Aku mau nanya lagi dong. Boleh. Maaf ya, nanya terus. Apa? Eh, BTW ini durasi. Tadi kan di awal dikasih tahu durasinya itu so far sekitar kasarannya sejam ya dari jam 4:30 sampai jam 4:30 gitu. Iya, betul. Nah, tadinya aku kepikiran sih yang buat apa sih karena ini pakai bahan-bahan daur ulang itu kan bisa pakai kain perca ya. Tapi kalau misalnya durasinya pendek kayaknya nggak memungkinkan deh. Soalnya kain perca kan butuh banyak banyak waktu gitu loh. Udah sih Kak, itu doang sih. Itu tadi kayak lewat aja sekelibet. Aku cuma butuh validasi berapa durasinya doang. Oh, nggak apa- Baiklah, terima kasih. Hmm, Nanti kalau ada kain itu emang ide. kenapa lamanya di apanya ya? Ini kok aku tadi mikirnya bisa ini loh kayak dibuat semacam kerajinan kayak apa ya? Kayak eh kostum-kostum yang buat ini apa sih? Inian rok rok ondel-ondelnya itu loh. Oh iya. Iya, itu aku tadi kepikiran itu. Cuma kayaknya kan butuh waktu lama ya karena kita harus ngejahit kain percanya juga nggak sih gitu. Kalau Hmm, dalam waktu yang sejam tuh kayaknya nggak memungkinkan menurut aku gitu. iya iya. Iya. Atau mungkin kain percanya buat ondel-ondel mini aja kan jadi kecil. Jadi menjahitnya nggak banyak. Oh, Ukurannya sebotol Yakult ya itu tadi. Iya, iya. yang tadi Betul. dari Mbak Dini itu iya sebetulnya aku. Tapi misalnya kalian mau yang gede, segalon juga ya bebas. Terserah. Bisa sih kalau misalnya ukuran sebotol Yakult kayaknya aman kalau misalnya kain perca gitu. Mm-mm. Boleh, boleh, boleh. Mantep kok. Nanti kan timnya nggak 3 orang ini aja. Ada lagi kan timnya? Iya. Iya, ada yang nggak join di sini. Jadi nanti udah ada grup grup per bidang belum? Belum. Oh, belum. Nah, nanti kan ada mungkin ada grup WhatsApp per bidang. Nanti didiskusikan aja di situ. Kan mungkin di hari ini masih berhalangan, masih kayak Denada misalnya masih ada kuliah.
Misalnya seperti itu. Mungkin jadi nggak bisa langsung diskusi secara langsung di Zoom begini. Nah, mungkin nanti bisa didiskusikan via chat lah minimal. Yang penting kalian pas di acara puncaknya itu pengabdiannya itu kalian udah oke gitu loh. Jangan tiba-tiba pas di sana pas udah mulai kegiatannya malah jadi kayak tadinya mau ini itu sekarang ke sini dan gitu-gitu. Jadi kita udah kekeh gitu sih. Asik. Iya dong, harus harus Oke. kekeh Nanti aku bikinin grupnya. banget guys. Berapa Oh orang iya, sih satu tim itu, Kak? kita itu ada 5 volunteer ya. Untuk kesenian ada lima. Oh, Lima? antara 5 atau 6. Oke, Nah, baik. sebenarnya Terima kasih, Kak. sama-sama. Iya. Nah, sebenarnya ini di kesenian ini tuh ketua bidangnya itu Aldi, cuman Aldi sampai sekarang masih belum bisa dihubungin. Jadi mungkin di antara kalian ada yang mau gantiin Aldi jadi ketua. Eja aja ya, Eja ya. Aduh, Oke. yang lain dulu, Kak. Coba ditanya. Ya kan dari tadi ngomong kan, Iya, kayak dari tadi udah ngomong cocok siapa banget nih? nih. Iya. Yang lain dulu, coba ditanyakan. Maaf ya guys, tadi ada iklan, ada pesawat jet lewat. Iya nih. Ayo, ada yang mau didiskusikan lagi? Dari Alisa, Eja, atau Denada, Denada kuliah. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Ririn ya langsung, mumpung Mbak Ririn masih ada di sini. Mungkin aja mau brainstorming bareng Mbak Ririn, ide-idenya dikeluarin semua. Kira-kira ini cocok nggak sih? Ini tuh budaya Jakarta nggak sih? Karena kan Mbak Ririn pro di budaya Betawi gitu. Aduh, maaf. Aduh. Ayo guys, teman-teman. Gimana teman-teman? Atau di antara ide-ide tadi nih, yang paling memungkinkan apa? Ondel-ondel sih, menurut aku. Dalam ini ya? Iya, Boleh, boleh. menurut aku ya. Nggak tahu ya menurut yang lain gimana. Udah, kan sekarang kamu ketua. Iya, Enggak, Iya. Kak. Enggak. selamat ya. Anda menjadi ketua. Selamat ya Anda ditunjuk jadi ketua. Selamat Anda Enggak ya, dipanggil. Kak. Aduh, mungkin dari Mbak Ririn bisa memvalidasi dari ide-ide yang tadi. Kira-kira enaknya gimana, Mbak? Eh, Balik lagi ke budgetnya gitu. Kalau menurut saya sih ondel-ondel, ondel-ondel mini. Jadi eh, nanti kan hasilnya bisa eh, dipajang mungkin di Air Petra gitu hasilnya. Dan itu cepet kok ondel-ondel mini itu pengerjaannya gitu. Maksudnya nggak rumit juga, cuman butuh tembak, lem tembak sama kain panelnya juga nggak banyak karena kan kayak bikin rok, bikin bajunya gitu sedikit-sedikit kain panelnya.
Atau kalau yang lebih lebih itu lagi ya kelapa, bawang kelapa itu lebih eh, Lebih murah dan lebih mudah ya, Bu ya. Iya. tapi bawang kelapa nggak ada tantangannya ya, cuman eh, Iya. Kurang menantang ya. ya udah gitu aja gitu. Kalau ondel-ondel itu eh, bagus sih, bagus nanti. Kalau kemarin kemarin sih kita bikin pelatihan ondel, hasilnya bisa dibawa pulang gitu, dibawa pulang buat peserta gitu. Hmm. Dan Oke, ya. peserta kalau memang mau ada tindak lanjut, misalkan mau bikin, nggak perlu budget besar gitu, Mm-mm. budget murah. Kan yang benerin, kan tadi salah satu dari tim kita nih ada yang mengidekan, kayaknya ondel-ondel mini aja nih gitu kan, maksudnya gitu. Karena tadi dari benerin juga. Kira-kira gambaran umumnya gimana sih cara bikin si ondel-ondel mininya itu? Bikinnya Hmm. gampang, harus dipraktekin ya, nggak bisa apa ya, nggak kalau di teoriin apa Iya gitu sih ya, buat suatu kesenian itu digambarkan dengan kata-kata agak susah sih ya, Wi, ya. jadi apa nggak susah, nggak susah gitu. Gampang kok bikinnya. Hmm. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. oh, di YouTube gitu, tutorial bikin ondel-ondel mini gitu. Baik, baik. Gampang dan cepet itu, dan cepet. Udah gitu kelihatannya kebayangnya itu kayaknya lucu juga gitu loh, Bu. Kecil-kecil gitu ondel-ondel. eh saya ada di rumah ini ondel-ondelnya dari, sebentar-sebentar ya, saya ambil Wah, contohnya. weh Wow. mantap. Makasih banyak, Bu. Dan ya, sebenarnya emang lebih enak kalau tembak sih. Tapi agak mengeluarkan biaya kalau untuk ditembak. Kayak alat kelengkap. Jahit aja kayak kata Reza. Bisa. Boleh. Biar lebih menantang. Iya, dari mana? Jadi, Oh, Nah, ini oh. wih, mantap. Ih, ya, nggak ini contoh kecil-kecil. kecil-kecil, jadi bisa langsung di eh taruh di bingkai gini bisa, atau persatuan gitu juga bisa gitu. Itu kepalanya dari apa, Mbak? Kenapa? Kepalanya dari apa? Ini kepalanya dari kain perca. Oh, diisi sesuatu gitu kah? Apa Hmm, enggak? iya, iya, dari apa, kain gitu, dibungsel-bungsel gitu, digulung-gulung, diisi Oh, kain perca. Langsung dilipat sama itu kain panel. Oh, hmm. tadi saya sempat mikir kirain pakai bola pingpong Bu untuk palanya. Oh, enggak ya? Langsung ya? Mau pakai bola apa namanya? Eh kok ya, biasanya Oh kok iya. sih bisa, itu lebih bulat jadi kepalanya. Hmm. Ini Iya, lucu banget. Lucu banget. Lucu. kecil Iya. ya.
Jadi bisa langsung dipajang buat hiasan bisa. Iya, iya. Kalau ini malah bukan dari eh bajunya bukan kain kain panel ini bukan. Bajunya kayak dari kain eh kain biasa gitu sih. Tapi kalau buat dari panel bisa juga kayak yang kepalanya itu. Berarti ini yang pakai botol Yakult itu kan ya Bu ya? Iya, ini botol Yakult. Oh, Ini oh botol iya, Yakult segitu. nggak yang mekar kayak kok badminton gitu ya? Oh, bukan, bukan. Ah, Badannya yang pakai kok bukan, bukan. heeh. Ini Oh, kepalanya pakai isian itu aja sih. Kain digulung-gulung itu ya. Ya. Heeh. Lucu. cakep banget, keren. Iya, sih gitu ya. Dijual nggak Bu? Dijual nggak nih? Itu ada batiknya juga ya, Bu ya? Kenapa? Ada Iya, batiknya juga, Bu. boleh. Jadi badannya misalkan mau nggak nggak usah pakai kain panel, pakai kain perca apa aja gitu. Misalkan batik boleh, bebas aja kan. Bajunya bebas aja. Iya, lucu banget. Ya kalau batik juga lebih mudah ya Bu ya. Ada kertas kado yang pakai batik juga kan? Ya, Heeh. bisa. Selamat lagi. Malah nggak ya? Iya, malah ini bukan kain panel ini bajunya. Lucu banget ya, keren. Makasih banyak ya Bu udah diambilin contohnya. Nggak satu lagi. Bagus banget. Tuh gimana? Gimana? Alisa, Reja. Boleh sih Kak bikin Lucu itu. tuh. Lucu tuh kecil-kecil. Malah tadi aku mikirnya itu kecil banget tapi ternyata agak gede ya. Iya, makanya aku juga kira gitu. Itu iya badannya kan dari botol Yakult ditambah kepala gitu. Ya, agak gede sih. Tadi aku mikirnya kalau misalnya nggak sebesar itu maksudnya lebih kecil lagi tuh kayak dibikin gantungan kunci gitu loh. Oh, Oh, Tapi ternyata besar jadi kayak nggak jadi. Jadi kayak nggak jadi keselin. pokoknya ukuran badannya botol Yakult, terus tinggal tambah kepala. Paling yang harus dibeli itu cuman eh kalau kain bisa cari sendiri, misalkan kain perca gitu, bahan-bahan bekas gitu. Maksudnya nggak perlu beli kan, cuman kayak beli mata mata ondel-ondel sama kain panel sedikit aja buat muka gitu. Itu lebih budgetnya lebih murah. Sama paling rambutnya itu kan itu nggak perlu banyak juga kan rambut ituannya, rambut ondel-ondel. Oke oke. Kalau emang nanti eh, idenya Ija mau bikin lebih kecil lagi juga nggak apa-apa sih, terserah. Kan nanti kembali lagi ke timnya. Ya, ha-ha. Asal masih kelihatan aja nanti jadinya ondel-ondel. Nggak kekecilan banget. Iya iya. Iya. Mbak, untuk satu ondel-ondel itu kira-kira budgetnya berapa ya? Satu ondel-ondel, Oh, jadi satu ondel-ondel itu. kalau misalkan dijual atau gimana? Oh, Budget modalnya ya, untuk modalnya. membuat ondel-ondel itu. Heeh. Iya, modalnya kayak maksudnya yang seperti tadi saya bilang kan, kalau botol Yakultnya kan eh, free ya kita bisa cari gitu. Terus baju untuk baju kalau mau pakai kain perca, monggo silahkan juga mesti bisa gitu. eh Paling untuk eh, beli panel sama matanya aja gitu dan itu nggak sampai 100.000 Itu juga biasanya. kainnya kan saat beli dapetnya gede kan ya Bu ya, nggak buat satu ondel-ondel kan? Apanya? Kain percanya itu. Oh iya, iya. Heeh. Jadi misalkan untuk 10 ondel-ondel gitu, bisa masih bisa. Wih, kalau 10, wah budgetnya kecil banget nih. Ini memang kecil gitu. Jadi ini harga ini udah di apa?
udah di packaging kayak gini. Ini satu segini 25. Oh, wih, untuk satu packaging itu isinya udah dua gitu kan ya, berarti ya? Udah dua. Wih, satunya cuma 12.500. Wih, idenya mantep tuh. Belum ininya apa? Mikanya ini loh, mikanya. Iya, Mika. makanya belum nikahnya. Ya. Jadi kan berarti modalnya orang dari kain perca kok bisa memanfaatkan barang yang ada, misalkan bajunya gitu. Hmm. Bajunya bisa nggak perlu, kalau pakai panel boleh, atau mau pakai kain-kain bekas yang polos ini juga boleh kan. Nanti ada batik-batik itu bisa. Hmm. Iya, 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 iya. Ya itu batik juga bisa pakai kertas kado. Kertas kado juga kan satu, dapetnya gede banget ya, Bu, ya kalau untuk kertas kado. Iya, heeh. Kalau mau tambahin batik-batik pun juga. Kayaknya cakep nih idenya nih. Boleh, Hmm. asik nih. Ya, aja nanti di ini ya, dipaparin ya nanti ya, habis ini ya. Kok aku, Kak? Iya dong, siapa lagi? Yang lain juga nggak apa-apa kok, Kak. Gak apa-apa, ya nggak apa-apa. Biar ini apa? eh ada hasilnya kan kita habis diskusi di sini di breakout room nanti pas kita paparan ada hasilnya. Oke? Ya, oke. Siap kan? Siap. Oke. Ya, iya dah. Nah, keren loh itu tadi satu mika tuh cuma 25 isi dua. Murah loh modalnya ya. 25 sebelum sama mikanya. Murah ya. Bukan modalnya, itu dijualnya, dijual harga Jualnya jual. malah jualnya Oh, malah berarti bisa lebih murah ya? modalnya bisa lebih murah lagi. Kalau emang mau rinciannya, eh, nanti bisa saya kasih. Misalkan eh, semua bajunya juga mau pakai kain panel, terus untuk misalkan 20 ondel-ondel, nanti saya kasih rinciannya ya. Nanti saya kirim ke Boleh, boleh, Mbak. Mbak boleh. Ega, boleh. Ya, Makasih. ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baca apa lagi kita? Yo, meja ada yang mau ditanyain lagi. Aku so far enough sih. Kayak terbayang mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa aku hubungi kakak-kakak panitia dulu. Oke. Berarti udah oke nih ya dari idenya udah masuk kan ya? Iya aja ya. Ya so far gambaran kasarnya udah sih, Kak. Oke, nanti paparan. Tidak. Katanya udah oke. Idenya gambaran kasarnya udah oke, tinggal paparan. Nah, Gambaran aja, gambaran kasarnya kan nggak tahu nanti eksekusinya kayak mana kan. Siapa tahu bisa berubah. Iya, makanya ya ini nggak kita apa-apa. paparin hasil kita aja. Hasil untuk hari Tuh, ini. ada yang datang tuh, udah disamperin tuh. Ayo lu. Hai Kak Ega. Jadi samperin dah sama Mbak Ega loh. Oh iya loh. Sepi banget sih di sini. Iya, sepi Iya, banget nih. cuma Sepi dua banget jujur memang. Alisa tadi baru masuk. Mm-mm. Mbak Lilin sehat, Mbak Lilin. Alhamdulillah, Mega lagi sedikit flu. Wah, ya, mohon maaf. Makasih. Kapan-kapan main nih kita ke KBS nih. Gas, Boleh. gas. Oh, Kita mau lihat ondel-ondel mini. Ini tahu jadi lucu banget gak? Lucu banget ondel-ondel. Dari botol Yakult. ah, Iya. serius? Iya, Iya. itu Tuh, tuh. tuh, 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 tuh. Oh, iya itu aku pernah lihat di Dinas PPAPP tuh dipajang. Iya nggak sih, Mbak? Iya. Oh, Ini Dipajang. udah dibawa sampai ke mana ya? Ke Lampung, ke Semarang. waduh. Luasnya. Jalan. Oh, ini ada skala besar ini ondel-ondelnya.
Iya. Kalau bos Cakep tuh bikin kayak gitu tuh juga cakep kali. Iya, emang ide terakhir yang paling fix itu bikin itu, Mi. Iya. Yang masuk ke Hmm. budget, yang lucu. Betul, lucu masuk budget dan nggak terlalu mudah dan lumayan menantang ya. Karena kan perlu detail. Paling menantang. Detail dong, ya nggak? Nanti nanti untuk yang paparan di sini ada Eja, Mi. Nanti yang akan paparan. Jadi ketuanya. Asik, Eja. Banget, sumpah. Banget, Aku Eja. video. Jalur Terima pemotong. kasih ya Kak Ega. Kalau kalau KBS kan deket nih sama Jakarta Barat, emang di Jakarta Barat. Jadi mungkin nanti kalau mau main kayak studi apa? Jadi Studi tur. banding. Studi tiru bisa mampir-mampir ke tempatnya Mbak Ririn. Sih. Eh, Banget. Heeh. Karena di kesenian ada yang dari Banten, Jawa Barat, sama si Aldi dari Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dijangkau sama teman-teman yang di Jakarta dulu nih untuk melihat, oh nih kayaknya produknya seperti ini, alat bahannya ini. Dengan total audiens sekian, perlu sebanyak apa pendanaannya. Siap, baik. Iya, Mantap. Mbak Ririn kosong hari ini, sampai kayak jam berapa? pokoknya sampai selesai kalau buat Mbak Ega, Pak. Asik. Ah, Mantap. Masya Allah, Masya Allah. Makasih Mbak Ririn. Maaf tadi pagi. Karena kita udah open gate 8:30, aku worry chat kamu checklist 1. Iya, handphonenya lupa, apa semalam mati. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih Mbak bisa Ega masih diajak. belum ada kabar gitu. Saya kira nggak jadi. Jangan sih dong. Saya udah mau ke Monas aja. Waduh. Oh, iya. Oh, ada kegiatan hari ini Mbak ke sana. Enggak, enggak. Mau ngeliat NDX. Ulang Tahu tahun itu TNI itu ya Mbak. teman TNI. Nggak bercanda. Ah, udah habis ini mah programnya. Kalau yang lain masih pada diskusi. Apa karena Iya. nih lagi dikit anaknya kan cuma Reza sama Renata doang ya. Jadi Iya. ya udah. Iya nih. Dan ada lagi kuliah. Iya, dan nanti juga lagi kuliah. Eja oke, ya udah oke Yoi, sebidangnya. iya ngajak, iya Ketemu ngajak. kita. Kok kayak gitu sih? Tapi Aldi jauh. Hah? Ya, Aldi. Iya, Aldi jauh. Oh iya. Aldi tidak membalas. Semoga baik-baik aja deh tuh anak ya. Ya, amin. Amin. Oke, silakan dilanjut. Aku ingin Terima muter. kasih. Terima kasih, Terima Mami. kasih sudah mampir. Terima kasih, Mbak Ega. Ega. Baik. Oke. Jadi mungkin dari ide tadi ya ondel-ondel ini bisa kita rinciin lagi bahan alatnya gitu. Boleh. Ayo Reza. Reza. Wah, Mbak. Ya Tuhan. Jadi idenya ini kan jadi ondel-ondel mini ya dari botol Yakult. Mungkin bahan-bahannya bisa. Ini kalau ada yang miss bisa ditambahin ya kakak-kakak dan Mbak Ririn. Yang pertama ada botol Yakult. Terus habis itu ada kain perca, kain flanel, terus kain batik bekas atau kertas kado ya tadi dibilangnya. Terus Agak beli pakai agak mote santai. juga buat mata dan beli itu rombe-rombe kepalanya itu. Iya. Itu sama Bener. Mika kalau mau dipajang gitu. Sih mungkin ada miss-nya atau ada yang mau ditambahkan lagi. Kalau yang robek-robek kepala itu, yang itu dari apa tuh, Bu? Yang itu. Hmm. Ini dari Ya. ada sih di tempat ATK atau fotokopi itu yang panjang. Hmm. Yang kalau gunting pita itu ya. Apa sih? Yang untuk lilitan-lilitan
tiang juga bisa. Ini panjang sih. Itu beli Oh, satu buat Jadi aslinya belum kayak rambut gitu kan Bu bentuknya kan? Bentuknya panjang biasa kayak pita aja kan? begini, cuman kan panjang. Tinggal dipotong aja, dipotong buat kepala paling berapa senti gitu. Itu Oh ukuran kepala. iya. Dia bentuknya kan panjang, tapi udah rumbe-rumbe gitu, udah kayak gitu udah. Berarti udah tinggal tempel ya Bu, nggak perlu dibikin rumbai-rumbainya lagi ya? Tinggal Oh, dipotong berapa senti, tinggal dililitin gitu aja. oke oke oke. Tadi saya sempat mikirnya kirain pakai kertas yang kayak origami kah atau apa nanti dibikin-bikin rombainya gitu. Enggak. Oke 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 boleh boleh. Jadi lebih mudah lagi dong tinggal tempel doang. Ya, Oke mantap mantap. Itu tuh yang kayak di sepeda hias biasa 17-an gak sih, Mbak? iya, 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 Rombe-rombe itu. iya, yang suka dililit-lilit itu ya. Oh berarti Iya, berarti yang emang udah khusus buat kembang kelapa ya Bu ya? Awalnya ya? Kalau kembang kelapa kan pakai kertas krep ya, yang digunting-gunting gitu ya. Kalau Aha. agak lumayan mahal kan dililitnya gitu. Iya, yang benar yang buat kalau kayak 17-an gitu, 17-an gitu. Hmm, oke oke. oke, oke. Nanti Pak ya, nanti saya info tentang masa bahannya apa saja, terus perlengkapannya yang harus disiapkan apa aja gitu. Nanti saya list secara detailnya aja ya. boleh. Sama Makasih, Mbak. iya. Makasih banget ya, Mbak. Eh, Ini ada Mbak Maura mau apa nih di sini? halo, Maura. Yang lagi ulang tahun nih. Asik, ada yang ulang tahun nih. Iya, Selamat ulang tahun, Kak. sama-sama. Sebenarnya aku mah lagi keliling-keliling aja, ngeliat-ngeliat breakout room daripada gabut kan. Iya. Masa? Room sebelah gimana room sebelah? Masih diskusi ya? Iya, Tadi pendidikan udah selesai ya pendidikan ya? pendidikan belum kok, masih diskusi. Oh, Oh, Pokoknya masih. masih diskusi. mantap mantap mantap. Jangan mau kalah ya kita ya kesenian ini ya. Iya Oh, dong. oh iya dong. Maura jangan disebarin ya. Kita idenya di sini bagus. Wih, Oh iya dong. eh Asik. Mantap. Apa lagi? Nggak tahu Banyak. apa. Bingung. Tadi kalau dijual berapa itu? 25 dua. Oh, 25 dua. Dua. Satu mika itu kan isi dua. Itu 25. Hmm. Kapan? Ini Alisa udah aman kah? Oh ya, Alisa mic-nya udah bisa ya? udah Kak, udah bisa. Maaf ya Kak, Aman aman. Aman. Dari tadi udah denger belum ide-idenya kita apa kira-kira mau baru nyari? sampai yang ondel-ondel mini itu kepotong, aku keluar dari Zoom ya. Oh iya. Ini ketua-ketua gimana? Ayo jelasin ketua. Asik. Mana nih? Ketuanya siapa, Kak? Itu yang ngomong barusan? Ih, jangan dong, Kak. Sumpah dah. Ya, Lain aja. Ya nggak apa-apa. Kan juga aja kan dari tadi aktif juga. Jadi lebih tahu lah. Paham sama. semangat aja. Aku apa namanya merangkum aja ya. Asik. Iya. Boleh. Jadi ini Alisa, kita tuh mau bikin kerajinan gitu, ondel-ondel mini. Nah, ini tuh ondel-ondelnya dari botol Yakult gitu. Ada beberapa bahan-bahan yang tadi udah dirinciin ya sama dan dibantu juga dikasih tahu sama Mbak Ririn. Yang pertama itu bahannya tuh botol Yakult, terus habis itu ada kain perca, ada kain flanel, ada kain batik bekas atau kertas kertas kado batik gitu. Terus habis itu kita juga nanti bakalan beli mote-mote buat mata ondel-ondelnya, terus beli rombe-rombe di kepala juga itu.
Terus sama kalau misalnya mau dipajang itu bisa dipakein mika gitu sih. So far hasil diskusi kita itu rinciannya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Ririn dan kakak-kakak panitia kalau ada yang miss. Wah, ketua mah spot on banget ini. Kak udah deh Kak, sumpah. Iya, iya, maaf, maaf. Takut banget sumpah. Apa? Nggak apa-apa. Santai. Oh ya, mau nanya. Eh, Kira-kira menurut kalian nanti audiensnya bikin satu ondel-ondel aja atau sepasang? Kayak di Mika tadi. Yang tadi udah dicontohin. Nah, untuk estimasi waktu itu kira-kira gimana Mbak? Untuk bikin satu ondel-ondel tuh berapa lama ya kira-kira? Iya. Gimana Bering? Kalau ini pemula ya, Iya, audiens Agak pemula. ya, pemula kan maksudnya 1 jam satu sih kayaknya, Mak. 1 jam 1. Oh, Oh. Satu. Kalau ya tergantung audiensnya sih ya. eh Sebenarnya sih cepet, tapi untuk eh lebih aman satu audiens satu sih. Tapi kalau memang nanti ada waktu, boleh dipersiapkan 2 atau barang bahannya gitu. berarti untuk pengabdiannya nanti kita bikinnya nggak usah dibatasin aja ya. Sebanyak-banyaknya yang bisa dibuat ya. Kalau emang ternyata eh, tiba-tiba audiens itu, satu audiens itu ternyata dia punya bakat terpendam di kesenian gitu, tiba-tiba langsung lancar semuanya kayak 10 menit, 15 menit jadi gitu kan mungkin aja ya Mbak ya. Biasanya kalau memang anak-anak itu kan gampang nangkep ya. Kalau Iya eh, betul, itu dia maksud saya. Udah eh, remaja. kemarin ibu-ibu kader itu, jadi Ah, oh, kalau ibu kan mama agak sebentar jangan cepet-cepet gitu. Kalau Iya, iya. anak-anak gampang sih, cepet nangkep sih. Hmm, Bisa kayaknya bisa untuk dua dua botol gitu bisa. iya. Nggak usah dibatasin lah, kita membiarkan Ya. kemampuannya mereka gimana. Alisa udah nangkap? Udah Kak. Asik, berarti Alisa ketua. Enggak, baru Reza aja dari tadi aktif. enggak, jangan aku. Lempar-lemparan gitu, lempar-lemparan. dan ada aja, dan ada. Ayo nanti kan ada ini tahu, ada presentasi dari ketua gitu. Iya, Tapi soalnya nggak banyak-banyak kok, 5 menit aja boleh. Sama lima betul. menit. Siapa nanti dipilih aja nih. Mau aja gitu. Eh, Kak Reza tuh boleh Kak Reza. Asik, Ganti tuh. ikut. Udah MC Kok sudah aku bersabda. itu aja, Alisa kan udah tahu tadi, udah dijelasin juga. Bisa Alisa aja nggak apa-apa. Nggak usah takut kok kalau paparan. Paparan ya kita mengaparkan ide aja, apa yang udah kita obrolin semua. Kita juga sambil di paparan itu kita juga nggak semata-mata paparan kita ini loh, pokoknya kita kekeh ini. Nanti kita juga bakal dapet insight dari mereka yang lain gitu. Nggak usah takut. Walaupun nanti sebenarnya ada penilaian juga ya, Bang Murray kalau nggak salah ya. Iya ada. Paparan. Nah iya. Kayak gini juga ada Nah, itu penilaiannya. Oh gini juga ada penilaiannya. Iya. Oh kan, berarti penilaian paling bagus siapa di sini? Ayo, ya jangan sebut tuh, jangan sebut, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan, jangan. Rahasia, rahasia, rahasia dapur. Iya. Iya, jadi untuk paparan nanti sebenarnya ada nilainya dari kelugasan ngomong kah? Atau apa aja tuh Mbak? Mbak Maura? aktifan gitu. Keaktifan. Hmm, Saya aja sih yang nggak apa-apa kok. Dan emang waktunya juga nggak dikasih banyak banget. Maksimal 5 menit aja cukup gitu. tuh 5 menit aja, cukup, cukup. Boleh. Jadi nanti kira-kira mungkin yang dipaparin tuh hasil ide kita untuk hari ini.
apa alat bahannya mungkin bisa itu juga sama perkiraan harganya. Mungkin kita bisa ambil di yang 25.000 dulu itu. Sepaket 25.000. Ondel-ondel cewek dan cowok. Gitu ya, Jak? Kok aku? Ya ini karena setahu aku kesenian harusnya ada satu lagi ya. Iya, ada Aldi. Ada, iya, ada. Aldi Aldi. belum balas. Kenapa Maula? Suaranya hilang. Halo, halo. Iya, Ya, Iya, yang ketua itu yang nggak bisa hadir ya. iya. Makanya kita mau nah ganti kita ketuanya. lagi apa? Butuh backup. Butuh backup. Backup. Iya. Backup untuk Untuk memaparkan presentasi. Oh iya. Oh iya dong. Siapa yang di sini ingin dapat pahala? Ini nggak ada yang mau dapat pahala nih, parah banget. Dingin semua lagi. Si Ega. Ya Allah. Ya, udah jam 10.47. Jadi Mau buat nanti kan? nggak belum Belum. Jam 10.15. diskusi dulu aja. Nanti kita balik pas banget jam 10.15 ya, mau? Ora. Oke. Boleh banget jam 11 juga boleh masuk. Oh, jam 11 Kan? mau. Iya, untuk Oke. mempersiapkan ya, mempersiapkan diri. Yoi. Jadi, Tag dong, orangnya tag @eja gitu. ya, jadi Takut. sebagai PIC ya, gua akan menunjuk Eja yang mungkin udah menyimak dari tadi juga dan udah bisa menyimpulkan lah sekiranya ide-ide kita gimana tadi ya. Jadi nanti Wah, tolong Eja dipaparkan ya setelah baik remas. ya, baiklah. Makasih Eja. Sama. Tadi kan Halisa juga udah oke, udah mendengar semuanya idenya, gitu, udah paham juga. Nanti misalnya Eja kayak butuh validasi kah atau untuk butuh cross check, mungkin nanti bisa sedikit dilempar ke Alisa, kayak misalnya lagi paparan tiba-tiba, iya kan ya Alisa ya, tadi seperti ini, nah gitu. Jadi tinggal Ya, oke, siap, Kak. asik gitu tuh, Ja, kayak gitu Ja jawabnya Ja, langsung iya oke siap gitu loh, jangan ngomong-ngomong. Ya, oke, siap. Asik gitu, keren-keren. Canda ya, maaf ya. Udah mateng ya, fix ya. Atau Eja mau latihan dulu di sini? Iya boleh boleh, masih ada waktu nih, mau latihan nggak? Nggak usah, Kak. Nggak apa-apa. Langsung aja lah nanti. Eh, Ketua. Tolong ya nanti dibantu apabila ada yang miss atau ada yang butuh ditambahkan atau ada yang butuh dikoreksi juga. kalau nggak mau gimana? Ya, ya sudah nggak apa-apa. Aman aman. Baiklah. Cuma mungkin ada lebih baiknya kalau nanti ternyata Eja butuh validasi atau cross check, dilemparnya jangan langsung ke pengurus mungkin ya, ke timnya aja dulu, mungkin ke Alisa dulu atau gimana. Kalau ke pengurus jadinya kayak nanti kitanya yang ngasih insight lebih gitu. Sebagai penilaian juga buat Jadi presentasi. kalian bisa memaksimalkan nilai kalian, nggak tiba-tiba dilempar ke kami, kami yang ngeluarin nilainya. Oh ada Halo, Mbak Elzi, Ingrid. ada Mbak Elzi. Iya, begitu. Oke aja, mantap. Baiklah. Sip, keren.
pakai data Muhammad ini. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari teman-teman? So far aku udah sih, mungkin yang lain bisa kalau mau ditanyakan. Hmm. Atau ada yang mau ditanyain lagi ke Mbak Riri? Mm-mm. Udah ya? Nggak ada lagi ya? Dari Rin mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan ke Oke. volunteer kita, mungkin biar lebih menaikkan semangatnya atau lebih eh, memberikan insight lagi terhadap budaya Betawi. Eh, yang pertama terima kasih udah diajak bergabung bersama eh, anak-anakku, anak-anakku. Asik. Aku tua Wah, banget. punya ibu berapa nih saya sekarang ya? Satu, dua. Bersama teman-teman hebat gitu. Sangat apresiasi luar biasa buat kalian semua gitu yang anak-anak muda yang masih peduli dengan kearifan lokal ya. Hmm, di sini apa ya ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi memang asli saya bukan orang Betawi, Mbak Mas gitu saya bukan orang Betawi, cuman karena memang saya tinggal di daerah yang kebanyakan penduduknya orang Betawi, terus suami juga memang asli Betawi gitu. Jadi eh, sudah terbiasa dengan budaya-budaya Betawi gitu. Jadi memang dari dulu orang tua saya mengajarkan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya gitu. Jadi memang eh, biarpun bukan kebudayaan sendiri, tapi eh, pengen di mana saya tinggal itu jangan sampai kebudayaan di situ itu eh, apa ya kayak padam gitulah gitu. Jadi eh, saya sebagai ketua sentra itu nggak dapat apa-apa sih Mbak bener gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman sanggar, dengan teman-teman yang kuliner gitu, kita melakukan pendampingan gitu. eh, Sampai ke sertifikasi halal gitu. Kita berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi mereka terbentuk e-order gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri di situ kita bisa membantu dan kita bisa bermanfaat buat orang gitu. Karena saya berpikir kita berbuat baik nggak harus feedbacknya kita dari situ juga mendapat kebaikan gitu. Jadi kita berbuat baik dimanapun nanti pasti ada dari arah manapun juga kebaikan itu kembali. Gitu. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, eh, semangat penuh keikhlasan untuk memajukan kebudayaan Betawi khususnya gitu. Terima kasih banyak untuk apa ya semangat kalian semua lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan keberkahan buat kalian semua eh, berupa pahala, rizki ataupun kebahagiaan untuk kalian semua. Terima kasih udah diajak bergabung. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak belum bisa ngasih ide yang bagus mungkin karena memang ya eh, saya manusia biasa punya keterbatasan juga. Mohon maaf. Nggak, udah sangat membantu banget kok Mbak. Terima kasih. Idenya mantap banget tadi tuh. Iya, Langsung coba-coba tadi. Kak Cece ini. Selanjutnya misalkan detailnya nanti kayak terkait apa kayak rincian biaya itu nanti saya mungkin kirim ke Mbak Iga mungkin ya sebagai Ya, boleh. Boleh Mbak. apa saja yang dibutuhkan terkait pelatihan ondel-ondel. Tapi kalau memang teman-teman nanti ada ide lagi yang di nggak masalah gitu, nggak masalah gitu. Maksudnya kalau memang mau dirubah, mau apa lagi nih eventnya gitu, nggak masalah gitu kan. Kita cuma sharing-sharing ya. Eh, kalau memang membantu ya alhamdulillah. Kalau memang teman-teman ada ide yang lain ya nggak masalah. Gitu. Tetap pokoknya tetap saya support sih secara pribadi. Terima kasih banyak, Mbak Ririn. Kita belum foto nggak? Foto dong. Foto ya, foto ya.
Mungkin sebelum kita balik ke Bandung, kita foto. Ayo, Alisa, Ayo yang bisa on Teja. cam, on cam. Dan ada on cam aja, nanti dosennya ikutan. Satu, dua. On cam On tuh. Ulang, cam, ulang, ulang, bentar bentar, ya. bentar, ulang, ulang. Oke. Dan ada on Nada. cam. Ayo, ayo, Mantap. sip. Oke. Satu, dua. Mantap. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih sudah. Mbak Ririn. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima semuanya. kasih Mbak Ririn. Mbak Ririn Ya, masih bisa join buat penutupan ya? Nanti setelah ini. oh sudah selesai? Sudah bisa live? Oh enggak, nanti setelah kita keluar dari breakout room masih ada penutupan lagi. Oh Bisa iya, penutupan. Jadi ada pemaparan. Iya, oh iya. kalau masih bisa join ya. Ya. Diharapkan bisa join. Baik, baik, baik. Baik, Mungkin udah bisa keluar dari boleh. breakout room ya. Nah, kita keluar breakout room aja balik ke main room aja ya, ke ruang utama. Eja, udah oke Eja? Aman Kak, aman Kak. Sip, gas. Asik. Kan? Yuk, kita keluar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Leave breakout room ya, jangan leave meeting ya. Mm-mm.